Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pembahasan yang pertama yaitu, apa saja organ-organ pencernaan pada manusia dan bagaimana fungsinya. Yang kedua, bagaimana proses atau mekanisme pencernaan pada manusia terjadi. Sistem pencernaan pada tubuh manusia adalah serangkaian proses yang bekerja mengubah dan memecah molekul makanan dengan bentuk yang masih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan pada manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian saya akan membahas lebih terperinci bagaimana fungsi organ-organ pencernaan pada manusia ini. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan pertama untuk makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Organ yang keempat yaitu usus halus, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Organ yang kelima yaitu usus besar, berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dan organ yang terakhir yaitu anus, berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Kemudian saya lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu proses atau mekanisme pencernaan pada manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lalu tujuan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Kemudian getah lambung akan menghasilkan enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang pada saluran pencernaan.
karena panjangnya sekitar 6-7 meter. Yang terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa saja sih fungsinya? Usus 12 jari atau disebut dengan duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli, yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang bagian di bawah rektum yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.